Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi HP 1-5 jutaan terbaik di bulan November. Kerasa nggak sih dekat-dekat akhir tahun ini tuh rilisan HP baru bukannya makin melandai atau makin sepi, malah makin gak ada remnya. Gak berhenti-berhenti Pak. Dan ini tuh beda banget ya sama tahun-tahun sebelumnya, di mana bulan November OTW Desember kan biasanya udah mulai adem ayem ya. Karena ya rata-rata brand juga pada nyimpan amunisinya nih buat tahun depan. Nah, kalau curiganya saya sih karena lebaran tahun depan itu maju lagi Pak. Di bulan Maret ya, tepatnya bulan ketiga ya. Dan lebaran ini seringkali jadi momen perputaran duit yang paling kencang di tahun tersebut. Jadi ya mau nggak mau para brand juga udah pada mulai curi start dan gaspol dari sekarang. Apalagi buat HP-HP di harga 1-5 jutaan ya. Udah pilihannya makin sabrek, dan ketika saya cuma masukin 3 nominasi aja di tiap kategori harga, itu rasanya kayak kurang puas gitu. Karena ya beda beberapa ratus ribu aja itu udah bisa bikin pilihan kita auto berubah. So di bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya saya bakal pecah lagi ya untuk nominasinya di tiap kategori harga. Supaya di sini kita bisa ngelihat opsi yang lebih luas lagi. Oke, sebelum mulai rekomendasinya, di sini ada beberapa disclaimer yang perlu dipahami dulu. Buat ngasih konteks, gimana dan kenapa sebuah HP ini bisa masuk daftar rekomendasi saya di bulan ini. Oke, langsung aja kita masuk yang pertama ya, untuk HP di harga 1-1,5 juta. Di sini saya punya 3 pilihan ya. Yang pertama ada Redmi A5 di harga 1,2 jutaan. Ya, di harga segini kita udah dapetin HP dengan layar yang cukup gede ya, 6,88 inch. Ini enak banget buat streaming dan punya kamera belakang yang udah crispy di 32 megapiksel. Yang kedua ada Technospark Go 2 ya. Ini harganya masih mirip-mirip di 1,2 jutaan ya. Secara spesifikasi juga nggak beda jauh dengan Redmi A5. Cuma ini HP spesialisasinya itu di speakernya ya yang udah ada 2 biji alias stereo. Yang ketiga ada Itel City 100 ya, di harga yang masih mirip-mirip juga 1,2 jutaan. Dan di harga segini kita udah dapetin HP dengan bodi yang tipis dan juga stylish. Jangan lupain juga ya, dari 2 HP tadi ini HP yang punya RAM yang lebih lega ya, di 6 GB. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya paling suka sama Itel City 100. Karena buat saya ya, pengalaman pakai HP di harga segini, yang udah enak itu yang RAM-nya lebih gede ya. Dan menurut saya sih RAM 6 GB tuh udah bare minimum banget lah untuk penggunaan yang udah enak buat multitasking. Kalau ngomongin soal dual speaker atau kamera 32 megapiksel, itu nggak terlalu jadi pertimbangan utama di harga segini. Oke lanjut, untuk harga 1,5-2 juta nominasinya itu ada Moto G06 Power ya, di harga 1,5 juta lebih dikit. Saya pengen masukin di 1,4 tapi ya nggak pernah ada yang jual di bawah itu sih. Dan menurut saya sih harga segini kita udah dapetin HP yang punya baterai Titan ya, 7000 mAh dan ditandemin sama speaker stereo yang juga udah pakai Dolby Atmos. Yang kedua ada Infinix Hot 60i di harga 1,8 jutaan. Sebenarnya ada yang lebih murah lagi ya, cuma di harga segini saya lebih rekomendasiin karena pilihan memorinya tuh udah cukup ideal ya, yaitu 8/256 GB. Udah lega lah buat ngapa-ngapain. Dan satu hal menarik di HP ini juga chargernya juga kenceng di 45 watt. Dan yang ketiga ada Samsung Galaxy A07 4G di harga 1,8 jutaan. Ya sekali lagi untuk HP ini juga masih ada yang lebih murah lagi ya. Cuma saya lebih pertimbangin untuk pakai varian memori yang paling tinggi. Dan di harga segini kita dapat yang 6/128 GB. Selain itu HP ini juga punya chipset yang udah enak ya buat ngapa-ngapain, Helio G99. Ditanemin memori yang juga kenceng karena udah pakai UFS. Dan jangan lupa ini HP dapat update sampai 6 tahun. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau emang mau dipakai buat jangka panjang sih, saya lebih nyaranin buat ambil Samsung A07 4G ya. Karena kapan lagi nih Samsung bikin HP dengan spek yang cukup ideal di harga segini ya. Udah pakai Helio G99 yang kencang, storage UFS yang sat-set, dan jangan lupain juga ini HP dapat update software sampai 6 tahun. Ya, untuk HP di harga 2-2,5 jutaan, di sini saya punya 3 nominasi. Yang pertama ada Redmi 15 di harga 2,1 jutaan. Di harga segini kita udah dapetin HP dengan layar yang super duper lega ya, 6,9 inch yang mana enak banget dipakai buat nonton streaming.
Dan jangan lupain juga baterainya juga masih super duper badak ya di 7000 mAh. Sebenarnya ada versi yang lebih murah lagi ya, yaitu yang Poco M7 kembarannya. Itu bisa lebih murah sekitar 100.000 lebih murah ya. Dan spesifikasinya kurang lebih sama, cuma Poco M7 itu kita cuma bisa beli online doang. Jadi kalau emang pengen nyobain di toko fisik ya, yang mana kita bisa ngelihat HP-nya langsung, ya Redmi 15 ini udah pilihan yang cakep banget sih. Yang kedua ada Tecno Pova 7 di harga 2,3 jutaan. Ya, di harga segini kita udah dapetin HP dengan mesin yang lebih kenceng, storage yang lebih lega di 25 GB, dan kameranya juga lebih gede di 108 megapiksel. Dan yang ketiga ada Moto G45 di harga 2,3 jutaan. Ya, harga segini kita udah dapetin HP yang 5G ready. Mesinnya kenceng ya, Snapdragon 8 Gen 3 dan ditandemin software yang bener-bener enteng plus banyak fiturnya ya. Apalagi kalau ngomongin soal HP Motorola, kita dapetin fitur Smart Connect yang berasa ngasih fitur flagship di harga 2 jutaan. Nah, dari tiga pilihan tadi sebenarnya gampang aja ya buat pilih Moto G45. Apalagi kalau ngincer HP yang udah 5G ready di harga segini. Ya catatan buat HP ini lebih ke layarnya yang B aja ya, karena masih pakai IPS dan baterainya yang nggak badak-badak banget. Jadi kalau emang lebih ngincer baterai yang tahan sampai 2 hari dan layar yang lebih enak buat streaming sih, saran saya mending ke Tecno Pova 7. Oke lanjut, untuk HP di harga 2,5 juta sampai 3 juta, di sini saya punya beberapa pilihan ya. Yang pertama ada Tecno Camon 40 yang harganya naik turun lagi. Sekarang terpantau harganya tuh udah di 2,6 jutaan ya. Tapi di harga segini ini HP juga masih sangat-sangat recommended ya. Karena dia punya kamera yang cukup full frame, ada ultra wide-nya dan kamera utamanya tuh udah pakai sensor Sony. Yang kedua ada Infinix Hot 60 Pro Plus yang harganya masih mirip-mirip ya di 2,6 jutaan. Sebenarnya kalau kita ngelihat spesifikasi, nah ini HP nggak terlalu yang wah-wah banget ya. Apalagi jurusannya itu cuma Helio G200. Tapi ya kalau kita ngelihat looks-nya emang HP ini tuh mewah banget sih. Karena dia udah pakai 3D curve dan desainnya itu tipis banget. Cuma 5,95 mm. Dan yang ketiga ada Samsung Galaxy A17 5G di harga yang udah turun di 2,7 jutaan. Ya di harga segini kita udah dapetin HP Samsung dengan One UI-nya yang beneran enak ya buat sehari-hari. Dan jaminan update-nya juga panjang sampai 6 tahun ke depan. Jangan lupain juga ini HP juga masih punya formasi kamera yang full frame ya. Karena udah punya ultra wide. Nah dari tiga pilihan tadi sebenarnya kalau ngincar spek kamera yang oke, ya Tecno Camon 40 ini susah sih buat di skip. Tapi kalau emang ngincer buat jangka panjang sih Samsung A17 5G ini kelihatan lebih rekomen ya. Karena dia juga punya sama-sama kamera yang full frame, ada ultrawide-nya. Tapi dia juga udah 5G ready dan jaminan update-nya juga panjang. Ya, untuk harga 3-3,5 juta, di sini saya punya 3 nominasi. Yang pertama ada Redmi Note 14 5G yang harganya udah makin turun di 3,1 jutaan. HP ini sebenarnya bukan model baru ya, dia terpantau keluarnya tuh awal 2025. Tapi karena harganya udah makin turun dan ada beberapa spesifikasi yang cukup oke ya, karena dia udah pakai Dimensity kepala 7 dan kameranya 108 megapiksel, ini HP sayang buat nggak direkomendasiin di harga segini. Yang kedua ada HP Moto baru lagi nih, Moto G67 Power di harga 3,2 jutaan. Yes, di harga segini kita dapetin HP Moto dengan spek chipset yang cukup kenceng ya, Snapdragon 7 Gen 2, terus ditanemin baterai badak 7000 mAh, dan jangan lupain juga kalau HP Moto itu pasti punya software yang benar-benar enak ya, apalagi dia udah punya fitur Smart Connect yang bisa connect ke laptop dengan banyak fungsi. Dan yang ketiga ada iQOO Z10R di harga 3,3 jutaan. Ya, adanya si iQOO Z10 ini punya spek yang terlihat lebih rekomen ya. Karena dia punya kamera yang full frame, ada ultra wide-nya, terus mesinnya kenceng, Dimensity 7360 Turbo, dan dia HP 3 jutaan yang punya storage paling satset karena udah pakai UFS 3.1. Nah, ada 3 pilihan tadi, sebenarnya kalau emang ngincar baterai yang lebih badak ya, mending ambil Moto G67 Power aja dengan baterai 7000 mAh-nya. Tapi kalau emang ngincar spek yang lebih all-rounder, iQOO Z10R ini lebih masuk sih. Karena ya selisih baterainya nggak terlalu beda jauh dengan Moto G67 Power, tapi dia punya mesin yang lebih kenceng dan charger yang juga lebih satset. Ya, untuk harga 3,5 sampai 4 juta, di sini saya punya beberapa nominasi. Yang pertama ada Poco X7
yang harganya udah turun ya di 3,6 jutaan. Ini opsi yang cukup gampang kalau kita pengen cari HP 3 jutaan gede yang punya spek kencang, udah tahan air dan charger ngebut, ini udah oke banget sih. Apalagi di harga yang udah makin murah. Yang kedua ada Moto G86 Power di harga yang udah turun ya. Sekarang cuma 3,8 jutaan. Ya di harga segini kita udah dapetin HP dengan chipset yang bahkan lebih ngebut dari Poco S7 di Dimensity 7400 dan dia punya baterai yang lebih badak ya 6720 mAh. Dan jangan lupa juga HP ini juga punya fitur IP rating yang sama persis yaitu IP68, jadi udah aman dicebur-cebur ke dalam air. Dan yang ketiga ada Tecno Camon 40 Pro yang harganya juga udah naik turun lagi di 3,9 jutaan. Ya ini HP sebenarnya secara spesifikasi mirip banget kayak Poco S7 ya. Cuma ya kameranya lebih OP aja karena udah pakai sensor Sony. Tapi sisanya sih jadi kelihatan B aja, apalagi kalau udah ngelihat Moto G86 Power yang udah turun harga. Ya, dari 3 pilihan tadi, sebenarnya Tecno Camon 40 Pro itu sempat jadi favorit saya ya di harga segini. Cuma karena statusnya yang suka goib, stoknya nggak aman, dan sering digoreng harganya, ya saya lebih tertarik sama Moto G86 Power sih. Apalagi yang sekarang harganya juga udah turun di 3 jutaan gede. Secara spek dia mirip-mirip ya, bahkan punya chipset yang lebih kenceng, baterai yang lebih badak, dan jangan lupain juga, ini HP juga sama-sama punya fitur tahan air. Oke lanjut, untuk HP di harga 4 jutaan di sini nggak saya pecah ya. Karena ya pilihannya tuh udah semakin solid dan juga mateng. Yang pertama ada Moto H60 Fusion yang harganya juga udah turun di 4,3 juta. Ya mungkin gara-gara ini HP Moto G86 Power itu jadi turun kasta ya ke 3 jutaan. Karena sebelumnya dua HP ini tuh punya harga yang sama-sama kayak bentrok gitu ya. Jadi ya Moto H60 Fusion ini kan kastanya lebih tinggi. Jadi dia tetap standby di 4 jutaan. Tapi lagi-lagi di 4 jutaan dia juga punya spek yang lumayan cakep ya. Mirip-mirip sebenarnya sama Moto G86 Power. Tapi kalau ngelihat kameranya sih jauh lebih matang si H60 Fusion ini. Yang kedua ada Infinix GT30 Pro di harga 4,5 jutaan. Ya saya sengaja milih di harga segini karena pertimbangan di memori ya. Ini varian yang paling tinggi di 12/512 GB. Jadi sebenarnya kalau ngincer yang lebih murah lagi ada juga di 3 jutaan. Cuma karena HP ini tuh lebih spesifik ya buat kebutuhan gaming. Ya buat saya sih storage itu jadi pertimbangan yang utama. Apalagi HP ini kan udah punya chipset yang cukup kencang ya buat main game yaitu 8350 Dimensity. Terus ditandemin sama tombol L1 R1 yang enak banget buat dipakai main game. Dan HP ini juga punya lampu RGB yang bikin sensasi gamingnya tuh jadi makin kental lagi. Dan yang ketiga ada Poco S7 Pro yang masih stabil di 4,8 jutaan. Yes, di harga segini kita udah dapetin HP dengan spek yang kencang banget ya. Dia mirip-mirip speknya kayak Infinix GT30 Pro, tapi dia versi yang punya baterai lebih badak dan charging yang juga lebih satset. Nah, kalau 3 pilihan tadi sih jelas saya lebih suka sama Poco S7 Pro ya. Meskipun harganya stabil di harga nyaris 5 juta, tapi tetap ini HP punya spesifikasi yang terbaik untuk hal apapun. Mulai dari performa kencang, baterai badak, layar oke, dan kamera juga tetap OP. Dan yang terakhir untuk harga 5 jutaan di sini pemainnya nggak banyak berubah ya. Yang pertama ada Samsung A56 di harga 5,7 jutaan. Ini saya pilih yang varian paling tinggi supaya lebih enak aja buat dipakai jangka panjang ya. Apalagi kan HP ini dijanjiin update yang juga panjang sampai 6 tahun ke depan. Dan sekarang juga udah kebagian One UI 8. Yang kedua ada Iqoo Neo 10 di harga 5,9 jutaan. Ya sampai video ini dibuat saya tuh susah banget nyari Iqoo Neo 10 yang varian paling kecil ya 8/256 GB. Itu udah goib di mana-mana. Padahal secara harga tuh cukup menarik ya. Sebelumnya kan di 5,4 jutaan. Tapi ya sekarang kalau pengen nyari Iqoo Neo 10 yang ready stock ya paling yang 12/256 GB di harga segini. Tapi tetap ya harga segini kita tetap dapat HP dengan spek yang monster banget. Yang udah pakai Snapdragon 8 Gen 4 ditandemin baterai yang badak dan charger yang juga lebih ngebut. Dan yang ketiga ada Poco F7 ya yang harganya juga di 5,9 jutaan. Ini pilihan yang cukup bikin galau sih. Karena dua HP ini tuh sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 4 yang bener-bener monster di harga segini. Tapi ya Poco F7 itu lebih nawarin bodi yang lebih berasa flagship ya. Karena udah pakai frame metal plus kaca. Dan storage-nya juga lebih lega sampai 0,5 tera.
Nah, dari 3 pilihan tadi sebenarnya kalau emang ngincar storage yang udah auto lega ya sampai setengah tera, Poco F7 ini udah jadi pilihan yang gampang sih buat direkomendasiin. Tapi kalau sebenarnya ngincer body yang lebih enteng, terus lebih adem gitu buat main game, plus charger yang juga lebih satset ya iQOO Neo 10 dengan harga yang mirip-mirip juga nggak kalah rekomen sih. Oke, segitu aja dulu rekomendasi HP 1 sampai 5 jutaan terbaik di bulan November. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP-HP yang udah saya sebut tadi, untuk linknya udah saya taruh di bawah ya. Sekali lagi, rekomendasi HP yang saya sebut di sini adalah preferensi saya pribadi ya. Jadi kalau ada HP yang belum sempat disebut di video, tapi menurut kalian itu lebih worth it buat dibeli atau lebih rekomen, monggo tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.